Shalom adik-adik. Wah, senang sekali kita hari ini ketemu lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi jangan lupa ya, memuji dan memuliakan Tuhan gak cuma hari Minggu, tapi hari Senin, hari Selasa, semua hari kita memuji dan memuliakan Dia. Iya benar loh, nggak hanya setiap hari kita bisa memuji Tuhan. Waktu pagi, waktu malam, setiap saat, setiap waktu kita bisa memuji nama Iya, Tuhan. betul. Maka dari itu, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kita ucapkan sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan sekali lagi ya. Kita pujikan sama-sama, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk saja dek, saja kita semua untuk ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah. Berkati kami, berikan kami mulut yang mau memuji Engkau dan telinga yang mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik inget nggak cerita tentang Goliat sama Daud? Goliat itu gimana? Goliat itu yang besar badannya, sedangkan yang Daud itu kecil, Kurus ya lo, Su? Iya kurus. Namun saat perang datang, Daud kok bisa menang ya lo, Su? Oh, kalau itu jangan salah loh, Daud itu gak datang sendirian, tapi dia datang dengan Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan lebih besar daripada Oh Goliat. gitu ya lo, Su? Iya. Yuk sama-sama kita nyanyikan Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengalih-alihnya, Goliat mati, puji nama
mengakui iman kita. Ambil sikap berdiri yang baik ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama bisa membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan melalui gereja, atau bisa juga adik-adik simpan dulu persembahannya kalau kesulitan, atau juga adik-adik bisa memberikan persembahannya ke kantor gereja di jam kerja ya. Nanti diberikan di amplop, diberi tulisan keterangan untuk persembahan dari Pospek IALT ya. Nah, untuk memberikan persembahan, mari kita sama-sama pujikan Jangan Lelah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik untuk kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memujikan lagu Perjanjian Baru. Matius, Markus,
Shalom adik-adik. Wah, nggak terasa ya kita sudah hampir 6 bulan nih ibadah di rumah. Tapi nggak apa-apa, karena dimanapun kita berada dengan pertolongan Tuhan, kita masih bisa beribadah. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah baik sekali. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui video di rumah. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, lusa ada satu video nih. Saya lihat, adik-adik lihat dulu ya. Wow, jangan kena. Semua saja. Bagus. Kalau tak sedia, balik. Ini peluang terakhir. Baik kau menyerang kalah sama Banak Perang. Anak perang? Betul tak kawan-kawan? Semua, jangan mendekat. Tinggalkan ini sebelum kami cengeng. Jangan harap. Kenapa ni? Bangun! Apa lagi ni? Rasa kan? Memang boleh kau keras. Tapi dalam belalai kau lembut je. Kami dia salah. Jangan gigi lagi. Nah, jadi kira-kira nih ya, ada nggak sih yang bisa kayak si semut tadi itu di dunia nyata ini, yang kecil ngalahin yang besar? Kalau lu percaya sih, manusia jarang sih mikir kayak gitu. Masih manusia mikir bahwa wah yang besar pasti ngalahin yang kecil. Di mana-mana, mana bisa yang kecil ngalahin yang besar, atau orang hebat ngalahin orang yang nggak hebat. Itu pikirannya manusia, jadi beda lagi nih kalau Tuhan sudah ikut campur tangan. Apapun bisa dibalik oleh Tuhan. Pikiran-pikiran manusia itu nggak percaya. Ada loh kejadian nyatanya
tepatnya di Alkitab adik-adik. Yuk kita sama-sama buka di 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita nggak akan baca satu pasal kok, tapi adik-adik buka dulu 1 Samuel pasal 17. Nah, perikopnya apa di situ adik-adik? Tertulis bahwa Goliat menantang tentara Israel. Nah, adik-adik pasti sudah tahu nih ceritanya tentang apa. Tapi Lose mau satu kasih video untuk kalian semua. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, bener kan adik-adik yang Luse bilang apa? Ada loh yang bisa kecil ngalahin yang besar. Siapa tadi namanya? Kak Daud. Wah, Luse yakin bahwa kalian semua tahu ini cerita Daud dan Goliat. Kalian sudah tahu kan pasti cerita bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, tapi adik-adik, kalian tahu nggak? Daud itu bisa ngalahin Goliat karena kekuatannya sendiri. Atau apakah dia memang berani ya adik-adik untuk maju melawan seorang Goliat yang besarnya nggak tahu berapa kali lipatnya Daud adik-adik. Wah, kira-kira dia bisa karena keinginannya sendiri nggak ya? Nah, kalau mau tahu jawabannya, yuk kita sama-sama buka kitab kita di 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Dosa akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Wah, adik-adik, Daud datang tidak dengan kekuatannya sendiri adik-adik. Di Alkitab tertulis bahwa Daud datang bersama Tuhan. Nah, siapa yang memberi kekuatan kepada Daud? Yaitu Tuhan. Siapa yang memberi keberanian kepada Daud? Yaitu Tuhan adik-adik. Jadi Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang bekerja atas Daud. Tuhanlah yang memberikan keberanian atas Daud, dan Tuhan juga yang memberikan akal dan kepintaran untuk bisa mengalahkan Goliat. Wah, adik-adik, luar biasa sekali ya adik-adik, bahwa seorang yang kecil seperti Daud dengan campur tangan Tuhan bisa mengalahkan seorang yang besar, bahkan raksasa adik-adik kalau bisa dibilang, seperti seorang Goliat. Kalau manusia berpikir bahwa itu sangat tidak mungkin, bahwa hal ini wah pasti nggak bisa ini. Nah, tapi itu semua dibalik oleh Tuhan ada di pikiran manusia, bahwa Daud bisa mengalahkan seorang Goliat. Nah, jadi kebanyakan manusia itu seperti bangsa Israel. Ketika dihadapi oleh masalah yang besar, kita dihadapi oleh sesuatu yang besar, kita cenderung menyerah duluan adik-adik tanpa belum mencobanya. Kita langsung berpikir, nggak bisa ini, nggak bisa, aku nggak hebat ini, nggak hebat, aku nggak cukup kuat untuk melakukan ini. Seperti adik-adik, kita tahu besok
adik-adik ulangan matematika dan itu sangat sulit. Tapi adik-adik langsung berkata, buat apa sih aku belajar? Toh aku loh yang nggak tahu materinya, toh aku yang nggak dengerin. Buat apa coba aku belajar? Paling-paling juga nilaiku besok jelek. Atau nih, kita sedang cerdas cermat, kita mewakili sekolah kita ya adik-adik. Terus kita datang, kita melawan sekolah yang hebat. Kita langsung lihat, lalu kita minder adik-adik. Ya lawan sekolah itu lagi. Paling-paling ya kita kalah. Paling-paling kita gak juara lagi. Ada musuh sekolah itu lagi. Nah, jadi manusia tuh cenderung seperti itu. Dan itu yang dicerminkan oleh bangsa Israel adik-adik. Ketika dia melihat seorang Goliat yang besar sekali, dia langsung tunduk dan dia langsung menyerah adik-adik. Kita nggak mungkin bisa melawan Goliat. Sudah kita pasti kalah adik-adik. Nah, tetapi Daud yang seorang gembala yang sangat kecil badannya dan dibilang kemerah-merahan, yang berarti dia masih sangat muda adik-adik, dia justru berani adik-adik melawan Goliat. Kenapa dia berani? Sekali lagi karena dia membawa nama Tuhan adik-adik. Wah, jadi kita jangan seperti bangsa Israel ya, yang menyerah, yang langsung berpikir bahwa nggak bisa ini tanpa belum mencobanya dan mengerahkan kekuatan kita sendiri adik-adik. Padahal ada satu nama yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan adik-adik. Kalau kita menghadapi suatu masalah yang besar, kita mengandalkan pada siapa? Ya kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita rasa kita nggak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ya satu nama, yaitu Tuhan adik-adik. Dan juga kita juga harus memenuhi perintahnya adik-adik. Wah, pasti percaya Tuhan Yesus dan Tuhan akan menolong kita semua adik-adik. Nah, jadi saya berharap kita semua di sini, walaupun adik-adik masih kecil, rata-rata masih sekolah dasar ya, tapi jangan pernah minder, jangan pernah menyerah. Karena siapa? Karena ada Tuhan Yesus adik-adik. Lalu berdoa dan selalu bersandar kepadanya. Nah, cerita Lose sudah sampai saat ini. Lose minta kalian untuk menyiapkan alat-alat tulis dan buku catatan mingguannya. Nah, silakan mencatat. Sudah selesai kan? Wah, saatnya kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah baik, sudah memberikan firman yang baik kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya kami bisa menjadi seperti Daud yang berani, yang mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan bahwa masa-masa ini sangat sulit, tetapi kami percaya jika kami mengandalkan Engkau, kami pasti bisa menghadapinya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Wah, kita tadi sudah mendengarkan firman ya bersama-sama. Jangan lupa ya untuk selalu melakukan firman Tuhan. Sebentar, kita mau mengakhiri ibadah kita mau pujikan terima kasih Tuhan.
berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the